Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadirin ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Hadirin, di pagi hari ini kita akan membahas 7 hal yang disampaikan di dalam Al-Quran dan Hadis berkenaan bagaimana kita memperindah rezeki itu datang kepada kita. Nah, rezeki itu sudah ditetapkan hadirin oleh Allah, bahkan sebelum penciptaan kita. Allah ciptakan kita, Allah takdirkan dengan rezeki-rezekinya. Tapi ada rezeki-rezeki yang hadir kepada kita, itu tergantung bagaimana ikhtiarnya kita mencari menjemput rezeki itu hadirin. Makanya tadi Pak, Nabi SAW itu kalau pagi minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rezeki yang baik berarti pemahaman sebaliknya ada rezeki yang tidak baik Pak. Nah, ada orang hadirin Bapak Ibu semua, dia mencuri Pak. Malam tadi mungkin dia mencuri, dapat 1 motor. Dia dapat motor dia pakai. Kira-kira hadirin motor itu rezekinya bukan Pak? Dia dapat rezeki motor Pak. Memang itu rezekinya, tapi rezekinya yang tidak baik. Makanya ada rizqan halalan thayyiban. Rezeki yang halal dan thayyib, berarti ada rezeki yang haram. Nah, 7 hal ini yang akan mendorong Allah hadirkan keberkahan rezeki Bapak Ibu semua. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-10, justru Allah perintahkan kepada kita semua untuk mencari rezeki Allah itu menebar di muka bumi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Menyebarlah kalian di muka bumi. Hadirin, ini perintah dari Allah ya, untuk seorang bergerak aktif, dinamis. Wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Carilah rezeki Allah. Orang hadirin dalam ilmu bisnis pun, orang yang semakin luas jaringannya, maka Allah akan mudahkan jalan-jalan itu. Dan justru itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Atau di dalam ayat lain, Allah memerintahkan untuk memakan rezeki Allah ini jemput. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini dzalul hadirin. Dzalul itu kata para ulama sebenarnya itu digunakan untuk unta jinak Pak. Jadi kalau unta itu sangat mudah dikendarai, lari kuda itu kanan kiri berhenti, itu namanya unta dzalul. Nah, bumi ini oleh Allah dijadikan dzalul, mudah diatur oleh Allah. Orang bertani Pak, membangun bangunan yang tinggi, dia buat terowongan, gunung dibelah, mudah diatur oleh Allah. Ini namanya dzalul. Nah, tapi tentu jangan mudah-mudahan hadirin kalau kita mendapatkan satu kata dalam Al-Quran kemudian jadi inspirasi nama anak Pak. Nah, ini ada dalam Al-Quran namanya dzalul, padahal dzalul itu nama unta Pak. Gak semua, apalagi kalau ngasih nama Sakor misalnya, naudzubillah ya. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, berjalanlah di muka bumi kata Allah dan makanlah rezeki Allah, wa ilaihin nusyur, hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan kata Allah. Nah,
Hadirin ikhwati iman, atau dalam surat Al-Ankabut ayat ke-17. Wabtagu indallahi rizqa, carilah rezeki dari sisi Allah, wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Beribadahlah kalian kepada Allah, bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. 3 ayat ini Bapak Ibu semua oleh Allah menjadi isyarat dari Allah Azza wa Jalla, meskipun rezeki itu sudah ditulis oleh Allah ketika kita berada di dalam rahim ibu-ibu kita, tapi Allah memerintahkan kepada kita semua untuk berikhtiar menjemput rezeki itu, atau bahkan menambah rezeki itu karena kebaikan kita dalam mencari rezeki, atau karena kebaikan amal solih kita di hadapan Allah. Lantas hadirin, apa rezeki itu? Nah, ini yang harus kita definisikan terlebih dahulu. Ini kata Imam Ibnul Mandur, rezeki itu ada 2. Zahiratun lil abdan, ada yang bersifat zahir bagi badan, kal aqwat, seperti makanan, ya. Itu bagian dari rezeki tentunya. Makanan, minuman, apa yang kita pakai, kendaraan kita, rumah kita, itu bagian dari rezeki hadirin. Nah, apa yang kita pakai, termasuk Bapak Ibu semua disehatkan, itu bagian dari rezeki, Pak. Makanya ada orang menganggap begitu sempit rezekinya, padahal justru bisa jadi Allah itu sedang meluaskan rezekinya, Allah berikan kesehatan yang maksimal kepada dia. Ada rezeki-rezeki yang lain yang kita tidak sangka-sangka hadirin. Karena biasanya kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hadirkan rezeki kepada saya. Biasanya yang tergambar di kepala manusia, rezeki itu harus bentuknya apa, Pak? Duit hadirin masalahnya. Padahal rezeki itu tidak hanya sebatas itu. Wa batinah, termasuk rezeki itu kata Imam Ibnul Mandur adalah bagian dari kenikmatan batin, lil qulub wan nufus, al ma'arif wal ulum, ilmu hadirin, ma'arifat. Bapak Ibu semua hari ini duduk bermajelis, saya bisa duduk di sini, ini adalah rezeki dari Allah, Pak. Nikmat dari Allah yang mungkin belum bisa Allah berikan kepada orang lain. Hadirnya berjamaah di masjid, yang kata Nabi SAW, man sholat subha fi jamaah, siapa yang sholat subuh dalam berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, mereka pasti ada dalam perlindungan Allah. Keluarganya dilindungi, anaknya dilindungi, istrinya dilindungi oleh Allah. Orang yang sholat berjamaah subuh di masjid, ini bagian dari rezeki Allah. Nah, maka rezeki itu tidak terbatas hanya berada pada uang, tapi termasuk tadi apa yang kita pakai, termasuk ilmu, ma'rifat, kita semakin dekat dengan Allah. Nah, itu adalah bagian dari rezeki-rezeki. Karena ada orang yang ditakdirkan oleh Allah hadirin, gajinya besar tapi rezekinya sedikit, Pak. Saya ulangi lagi hadirin. Ada orang, Bapak Ibu semua, gajinya besar, Pak, tapi rezekinya sedikit. Ada orang gajinya sedikit tapi rezekinya sedikit juga. Ada juga yang seperti itu hadirin. Tentu gak ditentukan, karena rezeki itu tidak ditentukan oleh gaji hadirin, tapi ditentukan tadi dari kenikmatan mana yang Allah berikan. Ada orang begitu bahagia, Pak, makan meskipun dengan sederhana hadirin. Ada orang diberi makanan mewah, Pak, banyak makanannya, dia bisa beli makanan apapun dengan hartanya, tapi ditakdirkan oleh Allah, oleh dokter, gak boleh makan gula, gak boleh makan nasi, gak boleh makan ini. Meskipun dia punya banyak uang, tapi andaikan Allah takdirkan rezekinya sedikit-sedikit, Pak, gak bisa beli apa-apa dia. Karena tadi rezeki itu bukan hanya bagian dari itu. Makanya seorang Arab Badui dulu ketika memberikan nasihat kepada seorang raja, ingin nasihatnya, ma tayyabathu khabazuka wala tabahuka, ini yang membuat makanan ini nikmat bukanlah masakan dirimu wahai raja, bukanlah roti yang engkau miliki wahai raja, walakin tayyabatul afiyah, yang membuat makanan ini menjadi enak itu adalah karena
afiat sehat yang Allah berikan kepada kita. Itu yang memberikan makanan itu jadi nikmat hadirin. Bapak Ibu semua makan meskipun hanya sepiring nasi Pak, dipurulukan ku rendang nikmat ya Pak. Alhamdulillah. Yang pertama, apa menjadi pintu rezeki itu? Takwa dan tawakal hadirin. Nah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan kepada dirinya solusi apapun masalahnya, ketakwaan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada dirinya dari arah-arah yang tidak diduga-duga. Ketakwaan itu karena hasil dari ibadah kita, banyaknya tobat kita, meninggalkannya kita terhadap maksiat kepada Allah, hadirin bersihnya kita dari larangan-larangan Allah. Allah hadirkan rezeki-rezeki yang tidak diduga-duga. Kata Imam Ibnu Katsir, la yahtasib itu min jihatin la takhturu bibalihi, dari arah yang dia tidak pernah duga. Mungkin dia ikhtiarnya di pintu ini Pak, tapi Allah hadirkan ternyata hadirnya di pintu yang lain. Bapak Ibu semua, ini orang-orang yang bertakwa. Apa takwa itu? Ini kata Imam Al-Jurzani, beliau mengatakan mujanabatu kulli ma yub'iduka anillah. Takwa itu menjauhi segala sesuatu apapun yang akan menjauhkan diri kita dari Allah. Nah, atau dalam definisi lain, siyanatun nafsi amma tastahiqu bihil uqubah min fi'lin aw tarkin, menjaga diri kita dari perbuatan yang akan mengundang sisa Allah, dari perbuatan yang dilakukan atau meninggalkan sesuatu. Orang meninggalkan sholat, tidak saum Ramadan, dia tidak menunaikan zakat, dan itu bukan bagian dari ketakwaan. Bahkan dalam riwayat lain hadir, kenapa takwa ini menjadi prasyarat Allah hadirkan rezeki kepada kita? Karena seorang hamba itu terhalang rezekinya itu karena dosa yang ia perbuat. Innal 'abda la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuh. Seorang hamba itu terhalang rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Kata Nabi SAW. Ada orang, Bapak Ibu semua, mungkin dia bermaksiat, berbuat dosa. Allah ternyata berikan rezekinya banyak hadirin. Dua kemungkinan. Pertama, bisa jadi andaikan dia tidak berdosa, oleh Allah diberikan rezekinya lebih banyak kalau dia bertobat kepada Allah. Tapi andaikan dia tidak bertobat kepada Allah, rezeki itu bisa jadi justru bukan kebaikan, keberkahan, tapi istidraj dari Allah. Allah silakan rezeki makan. Karena tentu bandingan kenikmatan akhirat itu jauh sekali dengan bandingan kenikmatan dunia. Apa yang Allah berikan di dunia ini tidak ada bandingannya nanti hadir. Hasil dari kebaikan amal soleh kita nanti di akhirat. Nah, yang kedua tadi kata Al-Quran takwa dan tawakal. Apa tawakal itu? Athiqatu bima indallah wal yaksu amma fi aidin nas. Tawakal itu kita yakin sekali apa yang ada di sisi Allah dan berputus asa terhadap apa yang ada di tangan manusia. Itu tawakal itu. Hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah, berapa banyak yang kita harapkan mungkin datang hasil bisnis, dagang, kerjasama Pak dari seseorang, ternyata justru orang itu tidak bisa kita harapkan apa-apa. Orang yang bertawakal kepada Allah itu dia cukupkan ikhtiar sesuai dengan kuasanya, adapun hasilnya Allah yang akan mengaturnya semua. Orang yang dia yakin apa yang ada di sisi Allah. Makanya satu waktu dia mungkin gagal hadirin dalam bisnisnya, mungkin dia tidak terjalin dengan baik, dia tidak akan kecewa sedikit pun. Allah yang akan mengaturnya. Saya sudah ikhtiar dengan baik. Ikhtiarnya dengan baik hadirin, mencari yang halal itu pun sudah menjadi kemuliaan yang luar biasa. Itu pahalanya luar biasa. Kedua, istiqomah dalam jalan kebaikan.
Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Jika mereka beristiqomah dalam jalan itu, di jalan yang lurus, la asqainahum ma'an ghadaqa. Kami akan berikan kepada mereka air-air yang segar. Maksudnya, kata para ulama tafsir, ini adalah rezeki yang banyak. Karena keistiqomahan. Ini bapak-bapak ya, yang sholat berjamaah hadir terus. Ikhtiar untuk selalu hadir sholat berjamaah. Ibu-ibu yang punya amal solehnya mengaji, baca Al-Quran, sedekah, istiqomah itu akan menghadirkan kemudahan-kemudahan rezeki itu dari Allah. Makanya di dalam hadis riwayat Muslim, hadirin, ada orang kafir, dia berbuat baik, Allah balas kebaikan itu. Tapi tentu balasan itu semata-mata duniawi saja. Kata Nabi, innal kafira idza amila hasanatan, seorang yang kafir, kufur kepada Allah, kalau dia beramal satu kebaikan, Allah akan berikan makanan di antara makanan-makanan di dunia. Makanya ada hadirin, kita mungkin kenal Pak orang Nasrani, ya, non Muslim, tapi akhlaknya baik, santun, jujur Pak. Namun dia tidak beriman kepada Allah, bukan seorang Muslim. Bisa jadi karena kejujuran kebaikannya itu Allah mudahkan Pak usahanya di dunia saja. Wa ammal mu'min fa innallaha yaddakhiru hasanatu fil akhirah. Tapi kalau orang yang beriman, Allah simpan segala kebaikannya itu nanti jadi simpanan di akhirat. Wa yu'aqibu rizqan fid dunya ala ta'ati, dan Allah membalasnya dengan rezeki yang berlimpah di dunia karena ketaatannya. Seorang solih hadirin, bagi orang beriman itu simpanan di akhirat jadi rezeki yang baik. Bagi orang kafir hanya di dunia tapi tidak akan menjadi simpanan di akhirat. Ini kata Nabi SAW. Nah, ini ada motivasi dari Abdullah bin Umar hadirin, seorang sahabat Nabi SAW. Ihris lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kata Abdullah bin Umar, bersemangatlah kalian untuk dunia kalian seolah-olah kalian akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika, dan beramallah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu wadan, seolah-olah esok kamu akan meninggal. Beribadah semangat seolah-olah kita besok akan bertemu dengan Allah. Bekerjalah, berikhtiar, cari rezeki sehebat-hebatnya seolah-olah kita akan lama hidup di dunia. Ini nasihat dari Abdullah bin Umar hadirin ikhwatiman. Bapak Ibu sekalian oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah memperbanyak istighfar. Tadi hadirin, takwa, tawakal, istiqomah dalam kebaikan. Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sungguh Allah itu Ghaffara, Maha memberi ampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ketika Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kepada umatnya untuk beristighfar, apa yang Allah berikan? Allah akan hadirkan dari langit itu hujan yang berlimpah hadirin. Di wa yumdidkum bi amwal, Allah akan membentangkan harta-harta kalian. Ini langsung Pak. Dan orang yang memperbanyak istighfar, Allah akan membentangkan hartanya, kata Allah. Ini janji dari Allah Azza wa Jalla. Perbanyak hadirin, menunggu sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi SAW saja sekali duduk bisa 100 kali istighfar, kata Abdullah bin Umar. Saya mendengar Nabi duduk, Nabi mengatakan, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Saya hitung 100 kali Nabi mengatakan itu. Nabi SAW. Padahal Nabi tentu gak punya dosa Pak. Lantas kata para ulama, kenapa Nabi itu memperbanyak istighfar? Ada dua alasan yang saya temukan. Begitu banyaknya Nabi beristighfar. Yang pertama, kenapa Nabi beristighfar? Karena kalau dalam riwayat lain, Nabi itu
menganggap ada waktu yang tidak digunakan untuk mengingat Allah itu bagian dari dosa. Jadi tingkatan Nabi itu, Bapak Ibu semua, ada waktu beberapa detik saja tidak digunakan untuk mengingat Allah, itu bagian dari dosa. Kita makan hari-hari wah ya mau saja mengingat Allah juga. Itu tingkatan Nabi. Atau yang kedua, kenapa Nabi memperbanyak istighfar? Karena kalau dalam ayat lain kan, Nabi SAW beristighfar itu bukan untuk dirinya, tapi untuk umatnya. Nah, Nabi karena begitu sayang kepada umatnya, Nabi mohonkan ampun banyak istighfar kepada Allah, termasuk untuk umatnya. Ini penjelasan para ulama kenapa Nabi SAW memperbanyak istighfar. Nah, kata Syekh Tantawi dan Imam Ibnu Katsir, ini maknanya a'taqum al-amwal wal aulad, dengan memperbanyak istighfar itu Allah akan memberikan banyak harta, keturunan, menjadikan kebun kalian berbagai macam buah-buahan. Makanya satu waktu hadir ada orang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri, Pak. Yang satu mengadukan, wahai Imam Hasan, saya ini sudah lama sengsara, mohonlah minta kepada Allah, kira-kira amalan apa yang bisa mempercepat supaya saya dihilangkan kesengsaraan saya. Kata Imam Hasan, perbanyak istighfar. Datang lagi orang lain, Pak. Kemudian, wahai Imam Hasan, saya sudah lama tidak punya anak keturunan. Amal apa yang harus saya lakukan agar saya punya cepat keturunan? Kata Imam Hasan, perbanyak istighfar. Satu lagi, wahai Imam Hasan, saya punya masalah seperti ini. Imam Hasan Al-Basri kemudian perbanyak istighfar. Cuman itu saja. Akhirnya orang yang bertiga itu heran. Wahai Hasan, kami datang dengan masalah yang berbeda-beda. Jawabannya cuma istighfar. Jawabannya cuma istighfar. Justru karena ayat ini berbicara itu. Allah sendiri yang menyampaikan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Limpahan berkahnya dari langit, dari bumi, limpahan harta, kesolihan anak, itu tergantung banyaknya istighfar kita kepada Allah. Hadirin, ayat ini berbicara itu. Makanya Imam Hasan tadi menjawabnya dengan memperbanyak istighfar. Ini ayat surat Nuh ayat ke-10 sampai 12. Keempat, hadirin Bapak Ibu semua, memperbanyak silaturahim. Orang yang baik hubungannya dengan orang tuanya, ibu bapaknya, kakaknya, adiknya. Lihat hadirin, orang yang jujur soleh itu pasti Allah akan mudahkan, Pak, rezekinya. Man ahabba an yumadda lahu fi umri, siapa yang senang dibentangkan umurnya, wa an yuzada lahu fi rizqih, ditambahkan rezekinya. Ini jadi dalil bahwa ada rezeki yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu semua, kita hidup 1000 tahun tenang, rezeki sudah ditetapkan. Bahkan ada rezeki yang ditambahkan oleh Allah karena kebaikan, karena ikhtiar, karena usaha, karena bertawakal kepada Allah, karena takwanya, karena istighfarnya, ditambah lagi oleh Allah rezekinya. Kalau dalam riwayat lain itu wa yubsatu lahu fi rizqi, dibentangkan itu kayak karpet, Pak. Kalau orang ngampar itu, ngambil makanan mudah, makanannya banyak, itu yubsat, dibentangkan rezekinya, kata Allah. Fal yadarra walidayhi wal yasil rahimah, hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadirin, ya, berhubungan dengan baik dengan kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, kerabat, itu akan memperluas rezeki kita. Kelima, bersedekah, Bapak Ibu semua. Ini di surat Saba ayat ke-39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Siapa yang menafkahkan hartanya, mengeluarkan hartanya karena Allah, fahuwa yukhlifu, Allah yang akan menggantinya, wa huwa khairur raziqin, dan Allah lah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Apa yang kita keluarkan demi Allah, hadirin, itu gak akan mengurangi rezeki kita, Pak. Gak akan. Ini
Persepsi orang beriman harus dikuatkan, apapun yang dikeluarkan, memberi nafkah kepada anak, istri, membantu saudara, membantu orang miskin, uang kita hadir untuk di jalan Allah tidak akan mengurangi sedikit pun. Kata Nabi, mana qasad shadaqatun min mal, seorang itu tidak akan berkurang hartanya karena sedekah yang ia keluarkan itu gak akan. Bahkan dalam hadis yang lain, ini hadis qudsi, Allah berfirman, anfik unfik alaik, kata Allah, bersedekahlah, berinfaklah, aku yang akan berinfak kepada dirimu, kata Allah. Dan yang keenam, hadirin iman, menikah, Pak. Bapak-bapak menikah, Pak. jadi inspirasi yang nikah deh jadi. Nah, menikah itu tambah rezeki, dan memang kan mungkin hadirin oleh kita rasa Bapak Ibu semua yang dulu mungkin ingat dahulu ketika awal menikah, ya mungkin kendaraan pun sederhana, rumah pun sederhana. Tapi karena menikah Allah hadirkan anak, ditambah kemudahan rezekinya. Teringat oleh kita mungkin dahulu penghasilan kita berapa awal menikah, tapi setelah menikah Allah hadirkan, dan itu janji dari Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kata Allah, jika kalian orang-orang fakir, ketika Allah perintahkan nikah kepada orang-orang yang solih, yughnihimullahu min fadlih, Allah akan berikan kekayaan, kecukupan karena karunia Allah Azza wa Jalla, dimudahkan. Nah, ini yang depan saya belum nikah, Pak, ini semoga jadi motivasi. Ini namanya Gingga, Pak. Alhamdulillah mau membantu insyaallah nanti di pesantren Baitul Mukhlisin. Ini putranya Prof. Thomas Jamaluddin, Pak. Ya, Ketua Lapangan Antariksa Nasional. Kebetulan alhamdulillah ini dua sahabat saya dari kecil dulu bareng di masjid, nginep di masjid, jadi remaja masjid, bareng di madrasah, sampai dewasanya pun jadi sahabatan bareng. Nah ini semoga jadi motivasi ya, Ging, beres ini langsung akad lah, bismillah. Ini masih jomblo ini, Pak. Alhamdulillah sudah kerja juga. Nah, kalau dalam kan ingat di dalam riwayat Imam Ibnu Jarir, justru Ibnu Mas'ud, ini nasihat Ibnu Mas'ud, iltamisul ghina fin nikah, carilah kekayaan itu dalam menikah, Allah akan mudahkan. Tapi tadi hadirin, ketika niat nikahnya menjaga kesucian, kehormatan, menjauhi dari zina, dia ingin justru kesempatan untuk banyak beribadah kepada Allah, pasti Allah mudahkan. Selama dia jujur, dia punya loyalitasnya, disiplinan yang baik, Allah akan mudahkan. Dan yang terakhir, ikhwafillah rahimani wa adalah diantaranya sholat duha. Ini keistimewaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, la ta'jiz an arba'i raka'at min awwalin nahar akfika akhirah." Kalau dalam riwayat lain itu 2 rakaat sholat duha itu cukup untuk mensedekahi 360 ruas tulang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Setiap tulang ini harus disedekahi setiap hari hadirin. Ada 360 ruas tulang kata Nabi SAW. Ini diantara kemujizatan sunnah. Nabi menyebutkan itu dan sesuai sekali dengan penelitian modern, adanya 360 ruas tulang yang kita. Satu sendi saja sakit hadirin, itu kan terasa, Pak. Aktivitas itu terganggunya luar biasa hadirin. Nah, sedekahnya adalah diantaranya 2 rakaat sholat duha. Kalau dalam riwayat ini dorongannya 4 rakaat di awal siang, akfika akhirah, supaya aku cukupkan pada akhir siangnya. Tapi tentu Bapak Ibu semua, orang ketika niat sholat duha, niat akhiratnya, rezekinya pasti dikasih oleh Allah. Jangan khawatir hadirin, pasti. Makanya itulah alasannya saya pernah baca tafsir, Pak. Kenapa dalam surat Al-Fatihah itu kita tidak minta rezeki, Pak, tapi yang kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena kata para ulama,
tak usah memberi rezeki, karena orang yang diberi hidayah oleh Allah pasti diberi rezeki. Ihdinas siratal mustaqim itu udah include itu minta rezeki kepada Allah. Gak akan mungkin ada orang yang dia taat kepada Allah tidak diberi rezeki oleh Allah, itu gak akan mungkin. Makanya cukup kalimat ihdinas siratal mustaqim itu cukup orang berada di jalan Allah pasti Allah mudahkan rezekinya. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah. Nah, ini sebagai penutup mungkin hadirin pada kajian subuh kali ini dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dari ayat-ayat Al-Qur'an yang kita bahas, hadis-hadis Nabi SAW, ini jadi isyarat la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak apa-apa seorang itu memiliki kekayaan selama dia bertakwa kepada Allah. Lihat di antara sahabat, 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Allah, siapa mereka? Orang-orang terbaiknya orang-orang kaya semua, Pak. Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ketika perang Tabuk, hadirin, itu beliau mensedekahkan untuk berperang itu 1000 tunggangan. 1000 kuda, 1000 unta. Sekarang anggap saja satu unta itu harganya 40-50 juta. Dikali 1000, berapa Pak yang disedekahkan oleh Utsman bin Affan di perang Tabuk? Sumur Raumah, sumur kecil hadirin yang hari ini ya ada hotel Utsman bin Affan, Pak, jadi wakaf. Sumur kecil itu tapi dibeli oleh Utsman itu kalau dirupiahkan sampai 6 miliar rupiah, Pak. Sumur kecil itu. Tapi rela kalau berbisnis dengan Allah 6 miliar diberi oleh Utsman bin Affan. Tapi lihat hari ini wakafnya. Meskipun kecil, orang buat sumur ya paling puluhan juta, Pak. Tapi Utsman bin Affan rela kehilangan itu karena Allah. Makanya setelah itu kata Nabi SAW, tidak akan ada yang menghalangi Utsman kecuali pasti Utsman masuk surga, kata Nabi. Karena keikhlasan yang luar biasa. Ini jadi dalil. Hadir, omset para sahabat itu luar biasa, kekayaannya luar biasa, Pak. Bisnisnya luar biasa. Mustahil mereka mendapatkan uang seperti itu hanya turun langsung dari langit. Para sahabat berbisnis. Umar bin Khattab bertani biasa, Pak. Punya pertanian yang luas. Nah, hadirin rahimakumullah, inilah 7 kunci pembuka rezeki. Yang pertama takwa, tawakal, ya, mengistiqomahkan kita dalam amal shalih, memperbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak silaturahim, hadirin, hubungan yang baik dengan keluarga, bersedekah, menikah, kemudian sholat duha. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, Bapak Ibu semuanya oleh Allah, hanya itu mungkin pada subuh kali ini yang bisa kita bahas. Semoga dari pembahasan ini hadirnya kita sholat berjamaah, hadirin, mengikuti kajian ini jadi hadirnya keberkahan dari Allah, diterimanya amal soleh kita dan menjadi kemuliaan kita semua di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.